Oke, selamat datang semuanya. Kembali lagi bersama saya. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang dua bab sekaligus, yaitu tentang bab 12.2 dan 12.3. Karena di sini bahasanya tidak terlalu banyak. Jadi kita nanti di 12.2 ini akan membahas tentang turunan parsial, dan untuk 12.3 kita akan membahas tentang limit dari fungsi dua peubah. Nah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang turunan parsial. Nah, untuk turunan parsial ini, kita akan membahas turunan untuk fungsi dua ubah. Jadi apa bedanya sih dengan turunan yang biasa yang sebelumnya kita tahu? Nah, untuk turunan pada fungsi yang satu peubah atau kita yang punya fungsi fx misalkan, kita untuk mencari turunannya cukup mudah, tinggal kita turunin aja terhadap x karena di sini udah jelas variabelnya cuma x, atau kita tinggal mencari df dx. Nah, sedangkan kalau untuk fungsi dua peubah atau kita misalkan ada fungsi fxy, di sini tuh kita nggak bisa tuh nyari langsung turunannya karena di sini variabelnya ada dua, ada x, ada y. Jadi di sini nanti untuk turunan pertamanya itu nanti ada dua buah. Yang pertama itu nanti ada fx, yang kedua itu nanti ada fy. Jadi nanti turunan terhadap x sama turunan terhadap y. Nah, untuk fx sendiri nih, untuk pencariannya nanti variabel y dalam fungsinya akan dianggap sebagai konstanta. Jadi kayak konstanta pengali atau konstanta pembagi nanti. Nah, nanti di sini untuk yang fy berarti kebalikannya, berarti nanti si variabel x-nya yang dianggap sebagai konstanta. Nah, untuk turunan keduanya, nanti di sini akan lebih banyak lagi, nggak cuma dua seperti tadi. Di sini nanti ada 4 buah. Yang pertama itu ada fxx, lalu yang di sini ada nanti fxy, fyx, dan fyy. Nah, untuk fx ini, yaitu berarti turunan si fx yang sebelumnya, kita akan diturunkan terhadap x lagi. Ke x lagi. Nah, sedangkan kalau misalkan fxy, berarti fx dari yang turunan pertama, kita akan diturunkan ke y sekarang. Nah, untuk yang x, fyx, berarti dia turunan fy-nya, kita turunkan terhadap x. Nah, sedangkan untuk fyy, berarti dia nanti fy yang kita dapat di turunan pertama akan diturunkan terhadap y lagi. Gitu. Nah, di sini itu nanti untuk fungsi yang kontinu, jika fxy-nya kontinu, dia itu nanti akan menyebabkan suatu kasus khusus, yaitu fxy-nya akan sama dengan fyx di sini. Nah, terus gimana kalau fungsinya lebih dari dua peubah, misalkan 3 peubah. Jadi misalnya di sini ada fungsi fxyz. Maka di sini akan lebih banyak lagi berarti. Untuk turunan pertamanya itu nanti ada 3 buah, ada fx, fy, dan fz. Sedangkan untuk turunan keduanya nanti ada 9 buah, yaitu ada fxx, fyy, kemudian ada fzz, dan nanti ada fxy, terus ada fxz, lalu ada fyx, fyz, dan nanti ada lagi si fzx dan fzy. Seperti ini, ada 9 buah, lebih banyak. Nah, kita masuk ke contoh soal sekarang. Nah, untuk contoh soal yang pertama, di sini ada di nomor 6, di soal tutorial bab 12. Kita masuk ke contoh soal yang nomor 6A dulu. Nah, di yang nomor 6A ini ada fxy-nya itu sama dengan x kuadrat dikurangi 2xy ditambah 3y kuadrat ditambah 4x min 5y plus 6. Kita cari turunan yang pertama dulu. Nah, untuk turunan pertama tadi ada fx dan fy. Kita cari fx-nya dulu, berarti turunan terhadap x. Untuk x kuadrat di fungsinya, turun terhadap fx atau terhadap x, jadinya nanti tinggal 2x. Untuk min 2xy, karena di sini mengandung x itu kan kalau diturunin terhadap x lagi, jadinya 1. Min 2y-nya dia akan tetap, karena dianggap sebagai konstanta pengali di sini, atau jadinya min 2y aja. Untuk 3y kuadrat, berarti nanti jadinya 0, karena nggak mengandung x sama sekali, jadi kayak konstanta penambah saja. Untuk 4x-nya, diturunin terhadap x jadinya 4, min 5y juga jadi 0, dan 6-nya jadi 0. Atau tulisan rapinya nanti jadinya 2x min 2y plus 4. Sekarang kalau fy-nya gimana? Untuk fy-nya, x kuadratnya nanti jadi 0, kemudian untuk min 2xy-nya nanti jadi tinggal 2x, 3y kuadrat nanti jadinya 6y, 4x-nya jadinya 0, min 5y jadi min 5, dan 6-nya nanti jadi 0. Atau jadinya nanti minus 2x plus 6y min 5. Nah, sini kita udah dapat untuk turunan pertama, kita masuk ke turunan kedua sekarang.
Nah, untuk turunan kedua di sini, kita akan pakai hasil turunan pertama yang tadi. Jadi misalnya kita akan mencari dulu yang fxx. Untuk fxx berarti kita pakai turunan fx yang di sini. Berarti di sini nanti akan menjadi fx-nya turun terhadap x lagi. 2x jadinya 2, min 2y jadi 0, dan 4 jadinya 0. Atau dia sisa 2 aja. Sekarang kalau fxy juga sama, pakai yang saya kotakin barusan. Tapi turunannya terhadap y. 2x jadinya 0, min 2y jadinya min 2, dan 4-nya jadinya 0. Nah, sekarang kita mau mencari yang fyx. Nah, untuk fyx berarti kita pakai persamaan fy yang ini. Kita pakai persamaan fy di sini, turunin terhadap x. Min 2x diturunin terhadap x jadinya min 2, 6y jadi 0, dan min 5 jadi 0 juga. Sekarang kalau fy juga sama pakai fungsi yang barusan, tapi turunnya terhadap y. Min 2x jadi 0, 6y jadinya 6, min 5 jadinya 0. Berarti ini sudah selesai. Karena kita disuruh mencarinya turunan parsial pertama dan turunan parsial kedua. Di sini sekaligus membuktikan kalau, karena di sini fungsi polinom kan pasti kontinu, di sini bisa dilihat dari hasil pekerjaan kita kalau fxy-nya itu sama dengan fyx-nya, yaitu si min 2. Ini cuma untuk membuktikan kalau hasil kita itu benar. Jadi cuma untuk mencocokkan aja, untuk mengecek jawaban kita benar atau salah. Nah, sekarang kita masuk ke yang B-nya. Untuk yang B-nya di sini ada fxy-nya itu bentuknya fungsinya ln x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nah, berarti untuk turunan parsial pertamanya dulu. Kita cari yang fx-nya terlebih dahulu. Untuk fx-nya berarti di sini ln diturunin nanti jadi 1 per fungsinya si x kuadrat min y kuadrat. Nah, karena di sini turunan terhadap x berarti ada turunan dalamnya. Di sini turunan dalamnya ada 2x, berarti di sini nanti fungsinya akan menjadi 2x per x kuadrat dikurangi y kuadrat. Sekarang kalau yang fy-nya sama seperti tadi jadi 1 per x kuadrat min y kuadrat, cuman turunan dalamnya nanti di sini menjadi min 2y karena di situ ada min y kuadratnya. Atau di sini nanti fungsinya jadi min 2y per x kuadrat dikurangi y kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke turunan parsial kedua. Untuk yang pertama kita cari fxx dulu. Nah, untuk mencari fxx-nya di sini kita pakai fungsi yang saya kotakin ini. Nah, ini kita mau turunkan terhadap x lagi. Berarti di sini karena di sini bentuknya pecahan, kita mau nggak mau pakai u per v. Dengan u-nya si 2x, dan v-nya kita pakai yang x kuadrat dikurangi y kuadrat. Di sini berarti kita ketemu u aksennya karena tadi turunan terhadap x lagi, jadinya 2. V aksennya di sini nanti akan menjadi 2x karena turun terhadap x. Berarti di sini nanti akan menjadi fxx-nya akan sama dengan u aksen v. U aksen v berarti di sini jadinya 2 dikali x kuadrat dikurangi y kuadrat dikurangi u v aksen. U v aksennya di sini nanti min 2x kali 2x atau jadinya 4x kuadrat. Dibagi dengan v kuadrat. V kuadratnya pada sini jadinya 4x kuadrat juga. Seperti ini. Atau di sini kalau kita sederhanain nanti jadinya 2x kuadrat dikurangi 4x kuadrat jadinya min 2x kuadrat dikurangi 2y kuadrat per 4x kuadrat. Nah, sekarang untuk yang fxy-nya. Sama seperti tadi, kita pakai u per v lagi dan fungsinya dikotakin tadi. Cuman di sini nanti u dan v-nya kita turuninnya terhadap y. Jadi di sini nanti kalau diturunkan terhadap y, u aksennya itu nanti jadinya 0, karena 2x kan nggak mengandung y sama sekali. Dengan v aksennya, dia nanti akan menjadi min 2y. Atau di sini nanti u kali v, u aksen v. U aksen v-nya jadi 0, min u v aksen. Berarti jadinya 2x dikali min 2y, nanti jadinya min 4xy. Seperti ini. Nah, dibagi dengan v kuadrat. Jadinya nanti sini 4y kuadrat. Sorry, salah. Yang ini juga salah tadi. Harusnya di sini, karena di sini v kuadrat, harusnya ada x kuadrat dikurangi y kuadrat dikuadratkan. Di bawahnya juga salah di sini. Berarti di sini harusnya sama seperti tadi, x kuadrat dikurangi y kuadrat dikuadratkan. Dan yang ini juga sama. Jadinya harusnya di sini x kuadrat dikurangi y kuadrat dikuadratkan. Atau di sini nanti jadinya 4xy per x kuadrat dikurangi y kuadrat dikuadratkan. Nah, sekarang kita mau mencari si fyx-nya. Berarti untuk fyx di sini kita akan pakai fungsi yang kedua di sini. Sama seperti tadi pakai u per v. Dengan u-nya di sini min 2y, v-nya itu nanti di sini x kuadrat dikurangi y kuadrat. U aksennya berarti nanti di sini ketemu min 2,
jadinya 0 karena di sini turunnya terhadap X. Nah, V aksennya itu nanti jadinya 2X. Atau kalau kita masukin ke sini, U aksen V. U aksen V-nya 0, min U V aksen, berarti dia min 2Y kali 2X, jadinya nanti min 4XY per V kuadrat. Sama seperti tadi, X kuadrat dikurang Y kuadrat dikuadratkan. Atau jadinya nanti di sini 4XY per X kuadrat dikurang Y kuadrat dikuadratkan lagi. Nah, sekarang kalau FYY di sini sama, pakai U kali V, U per V, di sini sama min 2Y, di sini ada V-nya X kuadrat dikurang Y kuadrat, sekarang tinggal turunannya tapi terhadap Y, jadinya nanti min 2, V aksennya nanti di sini min 2Y. Atau di sini U aksen V, U aksen V-nya di sini berarti min 2 dikali dengan X kuadrat min Y kuadrat, dikurangi U V aksen, berarti dia dikurangi 4Y kuadrat di situ. Per, di sini nanti ada X kuadrat dikurang Y kuadrat dikuadratkan, atau kalau kita sederhanain nanti min 2X kuadrat, min 2 kali min Y kuadrat, jadinya nanti 2Y kuadrat dikurangi dengan 4Y kuadrat, berarti jadinya nanti di sini ada min 2Y kuadrat lagi, bagi dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan seperti ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke bahasan selanjutnya, ke subbab selanjutnya yang kedua tadi. Di sini kita akan membahas tentang limit dari fungsi dua peubah. Nah, untuk menghitung limit ini, ya hampir sama dengan menghitung limit untuk fungsi satu peubah. Jadi misalkan limitnya hasilnya itu nanti berupa suatu angka atau bilangan, maka dia menjadi si nilai limitnya. Maka dia menjadi nilai limitnya. Cuman di sini perbedaannya itu kita tidak selalu bisa mendapatkan nilai limitnya. Jadi di sini nanti aturan L'Hopital ini kita tidak boleh dipakai. Boleh dipakai. Karena di sini untuk fungsi dua peubah, kita itu nanti tidak tahu untuk L'Hopitalnya turunannya terhadap X atau terhadap Y, karena tadi fungsinya nggak bergantung sama X doang atau terhadap Y doang. Nah, terus gimana untuk misalkan bentuknya 0 per 0 atau tangga per tangga? Nanti kita bisa pakai manipulasi dari persamaannya atau difaktorin, atau kita rubah menjadi fungsi satu peubah biar bisa L'Hopitalnya dipakai, atau mungkin dia nggak punya limit. Nah, untuk membuktikan tidak punya limit, untuk membuktikan fungsi itu tidak punya limit, kita cukup membuktikan ada dua lintasan berbeda yang menghasilkan nilai limit tidak sama. Seperti itu. Jadi kita nanti akan tinjau dua buah lintasan yang berbeda yang melalui titik yang dituju di limitnya, sehingga menghasilkan nilai limitnya yang berbeda. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Di sini misalkan contoh soal yang 2. Di sini kita mau menghitung limit ini. Nah, untuk menghitung limit ini kan sebenarnya kalau kita masukin jadinya 0 per 0 bentuknya. Nah, terus untuk menghitung limitnya gimana? Di sini itu nanti kita manipulasi si persamaannya. Untuk fungsi yang menjadi pembilangnya, kita bisa faktorin menjadi X min Y dikali dengan X plus Y. Nah, dibagi dengan X plus Y di sini. X plus Y-nya kan bisa kita coret tuh. Berarti tinggal limit X, Y menuju 0,0 dari X min Y. Atau di sini kalau kita masukin tinggal 0 kurang 0. Jadinya 0. Berarti ini hasil limitnya. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, di sini kita akan membuat limit lagi. Cuma di sini nanti fungsinya tidak punya limit. Di sini meskipun bentuknya 0 per 0, kita nggak bisa seperti tadi, nggak bisa dimanipulasi, difaktorin. Nah, terus kita sekarang tujuannya berubah tuh. Mau membuktikan kalau limitnya itu tidak ada. Nah, untuk membuktikan limitnya tidak ada, kita tinjau beberapa lintasan yang melewati 0,0 di sini, karena di sini limitnya menuju 0,0. Misalkan kita tinjau yang pertama itu, biasanya tinjau dari menujunya. Karena di sini X menuju 0, dan Y-nya menuju 0, berarti kita tinjau X sama dengan 0, dan tinjau Y sama dengan 0. Untuk fungsi X sama dengan 0, limitnya akan berubah, tinggal Y menuju 0, dari X-nya diganti dengan 0, nanti jadinya 0, yang bawahnya penyebutnya jadinya 0 ditambah Y kuadrat, atau jadinya tinggal Y kuadrat. Ini kan berarti sama aja dengan limit Y menuju 0 dari 0. Atau hasilnya 0. Nah, sekarang kalau yang Y menuju 0, berarti kebalikannya tadi tinggal X menuju 0, yang atas juga jadi 0.
Dan yang bawah nanti jadinya X pangkat 4. Atau di sini nanti tinggal limit X menuju 0 dari 0. Atau hasilnya 0. Nah, sekarang karena di sini hasilnya masih sama, tujuan kita belum tercapai. Kita cari tinjauan yang lain. Nah, untuk mencari tinjauannya, cara mudahnya kita lihat penyebutnya. Di sini ada X pangkat 4 sama Y pangkat 2. Kita cari lintasan yang menyebabkan penyebutnya itu pangkatnya sama, tapi dia tetap melewati 0,0. Misalkan kita ambil Y sama dengan X pangkat 2. Untuk tinjau Y sama dengan X pangkat 2, nanti penyebutnya menjadi X pangkat 4 semua. Udah sesuai. Dan kebetulan 0,0 melewati Y sama dengan X kuadrat. Karena kalau kita masukin nanti jadinya 0 sama dengan 0. Sesuai. Nah, sekarang kita ubah limitnya. Karena kita di sini ada Y sama dengan, berarti fungsinya tinggal terhadap X doang. Limitnya nanti X menuju 0 dari X kuadrat dikali Y, berarti dengan Y-nya dikali dengan X kuadrat, per X pangkat 4 ditambah dengan Y kuadrat, berarti dia nanti X kuadrat dikuadratin lagi, jadinya nanti X pangkat 4. Atau di sini menjadi limit X menuju 0 dari X pangkat 4 per 2X pangkat 4. X pangkat 4-nya bisa kita sederhanakan, jadinya nanti seteng. Nah, di sini kita mendapatkan nilai limit yang berbeda, ada yang setengah, ada yang 0. Nah, karena di sini kedua lintasan yang melewati sama-sama 0,0, tapi hasil limit yang berbeda, maka di sini terbukti kalau limitnya itu tidak ada. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya. Ini ada contoh soal untuk ujian online kemarin. Ada di tryout. Nah, di sini kita disuruh mencari nilai limit dari fungsi dua peubah, yaitu limit dari X, Y menuju 0,4 dari X dikali Y min 4 per X kuadrat ditambah Y min 4 dikuadratkan. Nah, di sini sepanjang garis Y sama dengan 2X plus 4. Nah, karena kita tinjauannya si garis Y sama dengan 2X plus 4 seperti ini, berarti kita substitusi si Y-nya. Nah, di sini karena dia substitusi Y-nya tinggal X menuju 0 saja, karena Y-nya tadi disubstitusi, jadi nanti X dikali dengan Y-nya kita rubah jadi 2X plus 4, jadinya di sini 2X plus 4 dikurangi 4, per, di sini nanti X kuadrat ditambah, Y-nya dirubah lagi jadi 2X plus 4 dikurangi 4 kuadrat. Ini kan 4-nya habis, semua yang atas yang bawah. Atau limitnya nanti di sini lebih sederhana, jadinya limit X menuju 0 dari 2X kuadrat yang atas, dibagi dengan X kuadrat, ini ada 2X dikuadratkan, jadinya nanti 4X kuadrat. Atau bisa kita sederhanakan menjadi limit X menuju 0 dari 2X kuadrat per 5X kuadrat. Atau di sini X kuadratnya bisa kecoret, tinggal 2 per 5. Berarti di sini jawaban dari limitnya. Untuk garis Y sama dengan 2X plus 4. Oke, bahasanya di sini sudah habis untuk video kali ini. Mungkin cukup sekian dari saya, dan terima kasih.